warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak Umi, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran budaya Melayu Riau. Alhamdulillah anak Umi semuanya yang kemarin kelas 1 kita dah masuk kelas 2 sekarang, dan ini adalah pertemuan kita yang pertama sekali untuk di kelas 2 ini. Seperti biasa, Umi selalu mendoakan anak Umi supaya selalu sehat walafiat, tak ada yang sakit, tak ada yang pilek, tak ada yang batuk. Sebab kalau kita sakit sekarang nih kita tak boleh keluar kemana-mana. Jadi anak Umi jagalah kesehatan, jangan ada yang sakit. Oke anak Umi, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, Umi nak bagi tahu anak Umi semuanya bahwa mulai dari semester ini kita akan belajar terlebih dahulu tidak menggunakan tatap muka, tetapi kita akan belajar dengan cara pembelajaran jarak jauh. Ya anak Umi ya, hari ini kita nak masuk kepada materi kita yang pertama untuk kelas 2 nih, yakni adab kepada tetangga. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita adab kepada tetangga, Umi nak baca dulu sebuah pantun. Anak Umi dengar elok-elok pantunnya ya. Nanti boleh anak Umi hafalkan pantunnya di rumah. Boleh juga anak Umi tulis nanti di rumah pantunnya. Nanti akan ada nanti pantun yang baca di video yang anak Umi tengok. Buah durian lebat serumpun, sesudah masak manis rasanya. Kepada jiran sopan dan santun, dunia akhirat hidup sejahtera. Nah, jadi anak Umi berdasarkan pantun yang dah Umi bacakan tadi, kita nak belajarlah hari ini mengenai sikap yang baik terhadap tetangga. Apa-apa saja yang disebut dengan sikap yang baik terhadap tetangga? Yang pertama adalah anak Umi kenalah bertutur kata yang baik dan sopan. Nah, yang pertama adab kepada tetangga, bertutur kata yang baik dan sopan. Tak boleh cakap tak sopan, tak boleh marah-marah, tak boleh menghina, tak boleh mengejek tetangga. Ya kan? Kita harus bercakap dengan baik, lemah lembut, tidak marah-marah, tidak menghina, tidak mengejek tetangga kita. Meskipun tetangga kita itu misalnya orangnya hitam, buruk, apalagi kecil, rambut keriting, tak sedap dipandang. Tetapi kita tidak boleh menghina dia, tak bolehlah kita cakap, "Woi, kau hitam, woi, kau buruk," tak boleh, ya kan? Nah, yang kedua harus menghormati dan menghargai tetangga. Kenapa kita harus menghormati dan menghargai tetangga? Sebab tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ada musibah, kalau kita ada masalah, kalau kita ada bencana, siapa yang datang dulu? Yang datang dulu menengok kita, mengucapkan takziah, mengucapkan salam musibah, memberikan bela sungkawa kepada kita adalah siapa dulu? Tetangga kita, bukan orang keluarga kita yang jauh letaknya ke kampung sana. Mungkin saudara kita jauh letak, ada yang di Bengkalis, ada yang di Bengkinang, ada yang di Sumatera Barat. Tetapi yang pertama sekali kalau kita dapat musibah, yang dapat bencana, yang datang adalah tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi anak tetangga. Siapa itu? Terutama sekali anak-anak kecilnya. Anak-anak kecilnya kita anggaplah macam adik kita sendiri, ya kan? Janganlah kita tokok-tokok pula kalau dia datang, kita tokok kepala dia, tak boleh. Ya, kita suruh-suruh pula dia, tak boleh. Kita harus apa? Harus menyayangi anak tetangga kita sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri kalau kita dah punya anak. Apalagi kita menyayangi anak tetangga kita itu sebagaimana kita menyayangi adik kita. Kemudian yang keempat lagi anak ya, yang keempat lagi menyapa tetangga kita terlebih dahulu. Kalau ada tetangga kita lewat, janganlah kita masuk rumah. Jangan kita cuek, jangan kita diam saja macam tak kenal, ya kan? Nah, jadi kalau lewat tetangga depan rumah kita tanya, kita tegur dia, kita sapa dia, jangan panggil nama pula.
panggillah sesuai dengan umur. Kalau orang tuh lebih tinggi dari kita panggil sapaannya dengan sopan. Nak kemana Bi? Nak kemana Teh? Nak kemana Om? Nak kemana Paman? Jangan panggil nama. Orang tuh tua kepada kita lagi, orang tuh besar panjang dari kita lagi, kita panggil nama. Tak boleh. Jadi yang keempat tadi, menyapa terlebih dahulu. Jangan sombong kalau orang lewat depan rumah kita, kecuali kita tak nampak. Yang tak boleh tuh pura-pura tak nampak. Nah, selanjutnya yang kelima, kalau ada tetangga kita datang ke rumah kita atau kita bertemu dengan dia, kita tanyakan kabar. Apa kabar Om? Sehat Om hari ini Om? Nah, ya ada tamu ke rumah kita, jangan kita pura-pura tak tahu. Sombong kita tanyakan kabar dia dulu. Apa kabar Om? Sehat Om? Kalau kita makan, kita tawarkan meskipun itu hanya sekedar basa-basi. Om makan Om, makan teh. Nah, walaupun sebenarnya kita tak menawarkan betul, tapi berbasa-basi, menanyakan kabar itu adalah merupakan sikap yang baik kita kepada tetangga. Yang terakhir adalah sikap kita yang baik terhadap tetangga? Berbagi atau saling memberi. Kalau kita ada makanan di rumah, kalau kita beli sesuatu di rumah kita, bolehlah kita berbagi dengan tetangga. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa membagi dengan tetangga, jangan pula kita bawa keluar makanan tuh. Kita tengok-tengokkan anaknya, aku punya ini, aku punya ini. Tak boleh. Nanti anak orang tuh menangis. Ya, anak orang tuh menangis, minta pula dengan mak dia. Mak dia tak ada duit pula. Akhirnya nanti terjadilah perasaan tak sedap antara tetangga kita dengan kita. Nah, kalau kita punya sesuatu, ingat tuh ingat baik-baik. Ingat itu bahwa kalau kita punya sesuatu yang berlebih di rumah kita atau kita beli makanan, kalau dia banyak jangan kita bagi ayam, jangan kita masuk tong sampah. Kita bagi dengan tetangga kita. Sikap saling memberi ini akan menimbulkan akan menimbulkan kasih sayang. Tapi kalau kita pelit dengan tetangga, maka tidak akan ada kasih sayang antara kita dengan tetangga. Orang tua bercakap, ikatlah orang lain dengan perutnya. Kalau perutnya merasa kita senangkan, insya Allah orang tua pun akan senang dengan kita. Nah, sebaliknya anak Umi, tadi kita dah belajar tentang sikap yang baik kepada tetangga. Sekarang kita nak tengok lagi, apakah sikap-sikap yang harus kita jauhi apabila kita bertetangga dengan orang yang mengakibatkan orang tak suka dengan kita. Yang pertama, kebalikan dari sikap yang baik tadi. Yang pertama adalah kita tak boleh berkata kasar. Itu sikap yang harus kita jauhi. Hoi kau sinilah. Manggil anak orang macam tu, marahlah mak dia, bapak dia, ya kan? Panggillah dengan elok-elok. Adek sini boleh. Kalau kita nak minta tolong, boleh minta tolong ambilkan itu dek. Boleh minta mangganya bu. Tak boleh berkata kasar. Woi kau tu pelit, bagi-bagilah sikit makanan tu. Itu tak boleh. Dah, yang kedua, tidak menghargai dan tidak menghormati tetangga. Jangan sekali-sekali kita tidak menghargai dan menghormati tetangga. Sebab tetangga kita, seperti yang Umi cakap tadi, dia adalah saudara terdekat kita. Makanya orang itu boleh juga disebut sebagai kerabat dekat kita, karena dia yang paling tahu apa yang terjadi dengan kita. Dah, yang ketiga yang tak boleh, jahat dengan anak tetangga. Nampak anak tetangga main sepeda, kita ambil sepedanya. Nampak dia berjalan, kita seledeng dia. Ini tak boleh. Ya, jatuh anak orang, ketawa-ketawa pula kita. Itu tak boleh. Yang keempat, apa yang tak boleh? Sombong. Sombong ini adalah sikap yang paling tak boleh ada dalam diri kita. Sebab yang boleh sombong itu hanya Allah. Orang yang ada dalam hatinya sedikit saja kata sombong,
perasaan sombong, sifat sombong. Nah, itu payah nak masuk surga nanti anak Umi. Ingat ya, yang boleh sombong siapa tuh? Yang boleh sombong hanya Allah. Yang kelima, yang tak boleh cuek. Apa cuek tuh? Acuh tak acuh. Nah, yang keenam, terakhir nih, yang tak boleh sekali ada dalam diri kita, pelit. Apa pelit tuh? Tak mau berbagi dengan orang. Semua punya kita, aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Tak mau berbagi dengan orang, itu namanya sikap pelit. Nah, untuk itu anak Umi, kita hendaklah yang pertama sekali kita amalkan sifat-sifat atau sikap yang baik kepada tetangga. Dan yang harus kita jauhi adalah sikap yang tak baik, kasar, tak menghargai, jahat, sombong, cuek, dan juga pelit. Nah, insya Allah sampai sini dulu pertemuan kita anak Umi. Mudah-mudahan anak Umi semua menjadi orang yang bisa menghargai tetangganya, beradab baik kepada tetangganya. Sebab dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Karena tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita. Akhir kata Umi, insya Allah kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran bulan depan anak Umi ya. Karena Umi hanya akan memberikan video pembelajarannya sekali aja dalam sebulan. Rindu-rindu lah situ, ya kan? Bye anak Umi, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.